Jangan mau terkunci. COVID-19 ini ada 3 saja cara kita menghadapinya. Kelihatannya pemerintah kalah dan terkepung oleh masalah ini. Jadi itu yang ketiga, yang kedua, yang terakhir Bang Karni, yang saya ingin katakan adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan. Jadi kawan-kawan, tolong subscribe dan like channel ini ya. Jadi kawan-kawan, tolong subscribe dan like channel ini ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Video ini saya buat untuk menghimbau kita yang terkunci dalam situasi program lockdown atau di rumah saja, atau apapun yang dihimbau oleh otoritas pemerintah dan juga ilmu pengetahuan yang seolah-olah membuat kita terkunci dan tidak punya pilihan. Ini saatnya untuk bangkit, ini saatnya untuk jangan menerima kenyataan harus terkunci dan harus terkungkung. Sebab kalau kemudian ini punya efek kepada jiwa kita yang kalah dan terbelenggu, maka ini bisa berbahaya sekali bagi kita sendiri. Dan bahkan dengan itu kita sendiri akan bisa sangat mudah dikalahkan dan terkena COVID-19 ini. Karena jiwa yang lemah, jiwa yang kalah, itulah yang betul-betul nanti akan dikalahkan. Oleh sebab itu pertama-tama, marilah kita bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun maksudnya adalah kita sadar bahwa kita tidak boleh terkunci. Kontrol terhadap ancaman itu dapat kita lawan dengan apa yang datang dari dalam. Jangan lupa, COVID-19 ini ada 3 saja cara kita menghadapinya. Pertama, kalau ada vaksin. Jelas sudah para ilmuwan, termasuk juga para produsen vaksin ini, mengatakan bahwa paling cepat vaksin itu baru bisa diproduksi pada awal tahun depan atau akhir tahun ini. Jadi ini masih lama. Apakah kita akan bertahan seperti sekarang dan terkunci masih 8-10 bulan lagi? Bahkan mungkin lebih daripada itu, karena kalau vaksin baru diproduksi, apakah kita akan dapatkan giliran untuk divaksin? Ini kan artinya masih lama. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kemudian menunggu, lalu kemudian kita menerima nasib kita seperti ini? Itu yang pertama, vaksin masih lama. Yang kedua, obat apa lagi? Masih lama lagi. Belum ada ceritanya. Satu-satunya yang bisa kita pakai untuk melawan COVID ini adalah daya tahan tubuh kita, stamina kita, kekuatan. Dan itu memerlukan kebangkitan yang datang dari dalam. Sebab begitu kita kalah dan menerima bahwa kita ini terkunci, justru kita sedang dikalahkan. Dan justru daya tahan tubuh kita sedang dijatuhkan. Oleh sebab itu, sekali lagi teman-teman sekalian, jangan mau terkunci. Definisi dari istilah di rumah saja itu bukan dalam pengertian bahwa kita kemudian tidak boleh berusaha, tidak boleh keluar rumah. Kalau kita di rumah saja dan ternyata kita adalah termasuk orang yang harus mencari penghidupan hari-hari, bahkan harus berkreativitas hari-hari, terus apa yang bisa kita lakukan di rumah kalau pada kenyataannya kemampuan, keahlian, dan pekerjaan kita selama ini mengharuskan kita berada di luar? Maka kembali kepada solusi yang ketiga tadi, yaitu daya tahan dan stamina. Kebangkitan kita itu mesti mulai dari situ. Sekarang bangun aja kepercayaan diri bahwa kita kontrol body kita kontrol kesehatan kita kontrol pikiran kita, dan kita kontrol jiwa kita, semangat kita, api kita. Itu yang kita harus kontrol. Dan bagaimana caranya? Itu mesti dibuat sehat dari sekarang. Itu aja yang kita kontrol. Banyak sekali protokol yang sudah ditetapkan oleh WHO, oleh pemerintah, dan dipidatokan hari-hari. Itu aja kita praktekkan dulu. Kita percaya bahwa kita nggak boleh menularkan orang lain, dan kita juga tidak mau tertular. Maka kita pakai masker, keluar rumah pakai masker, di mana-mana kita pakai masker. Dan katanya masker itu bagus sebab itu mempertahankan suhu mulut dan suhu hidung kita, lubang hidung kita itu menjadi panas, menjadi hangat, dan itu bisa membunuh virus. Jagalah itu, pakailah masker. Berikutnya adalah kalau kita keluar dan kita terpaksa memegang ini dan itu, ya sekarang di mana-mana ada tempat cuci tangan, ada sabun. Kalau enggak ya bawa hand sanitizer. Meskipun demikian sebaiknya memakai sabun, sebab hand sanitizer itu kadang-kadang dia punya efek buruk kepada tangan kita. Tangan kita bisa mengering, karena itulah siapkan juga lotion ya. Jadi tangan kita harus bersih. Jadi mulut kita kunci, kita pakai masker, ya hidung kita tutup, kita pakai masker, lalu tangan kita bersih.
Yang kedua, jangan terlalu dekat dengan orang, kita berjarak. Sebab orang itu bisa jadi penyakit, punya penyakit, atau kita pun punya penyakit. Sebab di dalam pertemuan para ilmuwan mengatakan bahwa virus ini tidak saja ada pada orang yang kena, orang yang betul-betul jadi sakit. Yang namanya carrier itu bisa siapa saja, orang sehat bisa jadi carrier. Karena itu jaga jarak. Jadi jaga mulut kita, muka kita dengan masker, lalu cuci tangan kita, lalu kita menjaga jarak dan menghindari tempat-tempat yang banyak orang. Bumi ini kan luas, tanah kita kan luas, kita kan tidak harus berada di tempat yang terkunci. Lalu di situ banyak orang, hindarilah tempat-tempat yang memungkinkan itu bisa terjadi penularan yang besar, kecuali di tempat kita memang mencari kehidupan kita untuk mendapatkan kebebasan kita. Jadi sekali lagi, saya mengajak kita untuk jangan mau terkunci, jangan mau di lockdown dalam pengertian, kemudian kita ini nunggu di rumah. Kayak orang bego yang gak bisa ngapa-ngapain, sementara hidup kita itu ada di luar sana. Mulailah dari sekarang menerima bahwa kenyataan ini akan lama, dan mungkin kenyataan ini adalah normal baru. Karena itulah dia diperlukan gaya hidup baru. Kita ini harus berubah. Tadi itu dengan cara memperbaiki kesehatan kita, memperbaiki diri kita, dan menjaga rutinitas hari-hari kita akan seterusnya seperti ini, dan kita mesti membiasakan dengan orang seperti ini sampai betul-betul masalahnya sudah selesai. Karena seperti kita juga ketahui, COVID-19 ini tidak ada timeline-nya. Program pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini. Di mana-mana di negara maju seperti Amerika itu angka kematiannya banyak, menular banyak. Negara-negara Eropa yang kita tahu selama ini tingkat peradabannya, kesehatannya, kebersihannya sudah hebat, justru di sana banyak orang kena. Nah, kita juga belum tahu timetable-nya. Ini nggak bisa diprogramkan, ini nggak bisa diatur per tahun atau per bulan, karena schedule-nya itu ada di COVID itu sendiri. Yang COVID itu masih penuh misteri. Siapa bilang COVID itu satu? Ini kan katanya mutan. Jangan-jangan sudah ada COVID yang baru yang belum juga ada obatnya, dan bahkan juga kita tidak tahu gejala-gejala yang muncul selama ini yang dikatakan bahwa di gejala itu orangnya batuk, orangnya influenza, orangnya panas badan dan sebagainya. Itu ternyata nggak cuman itu, ada hilang ingatan, ada hilang penciuman, dan sakit-sakit lainnya, gejala-gejala lainnya yang lagi-lagi kita nggak tahu virus ini ada berapa banyak. Apakah dia seragam, apakah dia kelanjutan dari SARS itu SARS-2 atau sudah ada SARS-3 atau SARS-4, kan kita nggak tahu semua. Karena ini semua kan sedang terus berkembang. Jadi sekali lagi, saya cuma mau mengajak kita untuk new normal. Jangan mau terima kenyataan ini. Kita dikalahkan, kita dikungkung, kita dibelenggu. Berbahaya sekali bagi jiwa kita. Nah, teman-teman, kebangkitan ini saya ajak tentu dengan niat baik bahwa pada dasarnya kita harus kontrol diri kita. Karena satu-satunya harapan kita ke depan adalah stamina kita. Kekuatan yang berasal dari dalam. Karena itu sekali lagi, stay safe, stay sehat, jaga stamina, dan kita mulai cari inspirasi. Kita mesti ngerjakan apa sekarang? Bagi teman-teman yang pabriknya tutup misalnya, ya pabrik itu akan tutup terus dan kayaknya akan sulit dihidupkan. Atau kalau dihidupkan pun nanti akan ada layoff besar-besaran. Maka mulai sekarang bebaskan jiwa kita. Cari cara lain, cari pikiran lain. Akan ada banyak peluang-peluang dari normal baru ini yang harus kita pikirkan. Bagi teman-teman yang memang tetap masih bisa kerja di rumah, oke kerja di rumah. Tapi lipat gandakan tenaga kita untuk menemukan sesuatu yang dapat tidak saja membantu kita secara pribadi dengan keluarga kita, tapi juga bisa membantu masyarakat kita, bisa membantu bangsa kita, bisa membantu orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi. Inilah gunanya dalam situasi seperti sekarang, ada krisis, justru pikiran kita lipat gandakan. Kreativitas pemerintah memang lemah. Kelihatannya pemerintah kalah dan terkepung oleh masalah ini. Setiap hari hanya mengumumkan korban, setiap hari hanya mengumumkan jumlah orang yang bertambah, yang terkena. Tapi tidak ada inovasi, tidak terangkai bahwa ini krisis ini kita harus melompat. Dan kita bisa menemukan cara-cara baru untuk tidak saja menjaga stamina orang-orang Indonesia, tetapi juga stamina bangsa kita, dan akhirnya bangsa kita setelah krisis keluar sebagai pemenang. Teruskan kegiatan kita, mari kita melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.